Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah menolong kita sehingga hari ini pada minggu pertama di bulan Februari 2023 kita dapat datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk beribadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Layaklah setiap kita memuji dan meninggikan Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih diizinkan hidup dan bernapas sehingga kami boleh ada di dalam ibadah ini. Oleh itu sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu atas setiap dosa, kesalahan yang kami buat, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami sebagai ciptaan yang terbatas, yang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa kesalahan yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Terlebih kepadamu kami mohon, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami orang-orang binasa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami, menyempurnakan akan setiap permohonan kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita mengangkat suara kita memuji dan menyerukan nama Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan nyanyi bagi Dia. Tanggalkan bebanmu, tak perlu
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 31 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 24 sampai dengan 25. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita nyanyikan, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab
Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini seperti yang kita baca itu menunjukkan bahwa kita ini orang-orang Kristen, umat pilihan dari Tuhan sendiri, kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, apa yang dimaksud dengan harta kekayaan? Tuhan memiliki kita. Itu disebut dengan kita ini miliknya, itu disebut dengan harta kesayangan. Apa arti dari harta kesayangan? Ada dua yang dapat menjadi ilustrasi. Yang satu, ilustrasi ini salah. Dan yang kedua, ilustrasi itulah yang dimaksudkan dengan harta kesayangan seperti yang tertulis dari Keluaran 19 ayat yang ke-5 tadi yang sudah dibacakan oleh petugas. Yang pertama, ilustrasi yang salah. Kalau kita punya sebuah barang kesayangan, dan barang kesayangan itu oleh karena barang itu berharga mahal dan bisa jadi limited edition, maka barang itu tidak akan kita taruh sembarangan, melainkan ditaruh di tempat yang aman agar terhindar dari tangan-tangan jahil, menjadi barang kesayangan. Artinya di sini adalah menurut ilustrasi ini, yaitu barang tersebut sangat berharga dan sangat berarti bagi pemiliknya karena harganya mahal. Sehingga si pemilik pasti akan menjaga dan merawat barang tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian, ilustrasi ini nampaknya sepertinya benar. Tetapi ada kesalahan yang fatal di dalam menjelaskan arti dari harta kesayangan seperti yang ada di ayat kita tadi, yaitu Keluaran 19 ayat yang ke-5. Kesalahan fatal yang terjadi itu apa? Kesalahan fatal adalah barang itu disayangi itu karena sangat berharga. Barang itu disayangi karena mahal, karena limited edition. Dan ya sesuatu yang membuat dia itu mahal dan disayangi oleh pemiliknya. Tetapi Keluaran 19 ayat yang ke-5 tadi tidak mengandung maksud seperti itu. Maka saya akan masuk ke ilustrasi yang kedua, ilustrasi yang benar. Ada suatu hari seorang ibu memeriksa tas sekolah anaknya yang masih duduk di sekolah dasar. Alangkah kagetnya ketika ia membongkar isi tas tersebut dan menemukan banyak sekali daun kering, kertas coret-coretan yang sudah lusuh, dan banyak barang-barang yang menurut si ibu ini tidak berguna. Itu adalah sampah. Ketika sang ibu hendak membuangnya, anak itu berteriak dengan keras,
Jangan Ma, jangan. Itu harta karunku, jangan dibuang. Ternyata barang-barang yang menurut si ibu itu tidak berguna sama sekali, tetapi bagi anaknya memiliki nilai yang sangat penting. Dia ngumpulin daun-daun yang kering itu karena apa? Karena di dalam pelajaran biologi, anak-anak diterangkan tentang daun-daunan. Oh, kalau bentuknya seperti ini, oh itu adalah daun-daunan yang seperti kayak jari-jari ini. Oh, ada daun yang seperti ini, ada daun yang seperti ini. Oh, kalau jenis yang ini singkong ini. Oh, jenis yang ini daun pepaya. Beda meskipun ada seperti kayak jari-jari tangan, ya, tapi beda. Yang satu singkong, yang satu pepaya. Oh, kalau jenis yang ini itu mangga, daun mangga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dia terobsesi. Dia kemudian terbangkitkan cita-citanya untuk menjadi ahli biologi. Dan anak SD ini yang polos tadi mulai mengumpulkan daun-daun yang ada di koleksinya. Dan itu ada di tas sekolahnya. Dia benar-benar jagai daun-daun ini, kertas-kertas lusuh sebagai catatan-catatan dan yang lain sebagainya. Meskipun itu dianggap sebagai seorang ibu yang melihat itu sampah. Tapi bagi si anak, dia memiliki barang-barang yang sebenarnya nggak berguna itu, tetapi dia sayangi sedemikian rupa. Itulah harta kesayangan. Pada 2 minggu yang lalu sepertinya, itu ya, itu waktu cuti begitu. Saya berada di Cipanas, di rumah Cipanas. Wah, bongkar-bongkar, bersih-bersih. Karena lama tidak ditinggalin. Lalu saya bersih-bersih buku saya yang ada di rak buku. Ketika bersih-bersih itu, kami menemukan bungkus roti gitu ya. Kalau di Jerman itu orang beli roti kemudian nanti ada kantongnya khusus gitu. Nah, kantong itu ada gambar toko rotinya dan berada di kota mana. Baik kota kecil, kota besar itu ada. Nah, selama anak saya si Franz itu berada di Jerman bersama-sama dengan kami. Sekarang memang ada di Jerman karena dia studi. Nah, pada waktu dulu bersama-sama dengan kami dia masih SD kelas 1 begitu. Ya, dari TK gitu ya. TK di Jerman, SD kelas 1 di Jerman. Nah, ketika pergi kemana beli roti, roti kesukaannya dia itu pretzel gitu, yang ada asin-asinnya itu roti yang sangat terkenal di sana, enak banget. Saya di sini makan pretzel enggak ada yang sama seperti yang di Jerman sana. Nah, dia beli roti pretzel lalu dikasih pembungkus, bungkusnya disayang-sayang. Dan kadang-kadang saya ngomong ke penjual rotinya, boleh enggak minta satu yang masih utuh. Untuk apa? Koleksi. Langsung tertawa ini si penjual rotinya. Ya, dikasih satu. Nah, itu dikoleksi. Dan kami menemukan itu. Menemukan yang menurut kami itu sampah itu. Tapi ya untungnya kami tidak buang. Saya sudah sempat ngomong itu sampah udah buang aja.
saya kemudian simpan aja. Terus di ngomongin ke Fransnya di Jerman, "Wih jangan, itu harta kesayangan itu," gitu ya, koleksi di sana. Nah, itulah harta kesayangan yang dimaksud Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 tadi. Jadi sebenarnya yang dikumpulkan, yang disayangi, yang dipilih itu bukan karena memang barang itu mahal. Tapi sebenarnya yang dipilih itu adalah memang gak berharga, penuh dengan dosa. Dan kita ini dipilih itu bukan karena kebisaan kita, bukan karena gagah dan perkasa kita, tetapi kita dipilih oleh Tuhan itu bukan atas dasar tadi itu, yaitu kelebihan kita, tidak. Melainkan kita dipilih itu oleh karena Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita. Jadi dia tidak melihat berdasarkan kamu bisa atau tidak, melainkan pemilihan itu berdasarkan memang kita ini sebenarnya tidak layak dipilih. Barang bekas, sampah kita ini. Tetapi Dia angkat sedemikian rupa. Tuhan memilih kita dan Dia menyayangi kita. Sampai-sampai mau dibuang aja, jangan. Ini adalah harta kesayanganku. Demikian firman Tuhan. Harta kesayanganku. Bukan atas dasar apa-apa, melainkan atas dasar Tuhan mengasihi kita. Nah sekarang Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka bukan hanya sebagai umat pilihannya, tapi juga harta kesayangannya. Ini juga berlaku bagi kita orang percaya yang adalah Israel rohani. Di mana Petrus pernah berkata bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan dari Tuhan sendiri. Dia mengasihi kita bukan atas dasar kebisaan kita, gagah dan perkasa kita. Tetapi Dia memilih kita, Dia menyayangi kita, Dia menjadikan kita sebagai harta kesayangannya. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Maka dengan jelas ayat tadi mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, bahwa Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir, lambang perbudakan, lambang dosa. Dan karena itu mereka harus memiliki respons hati yang benar atas anugerah keselamatan itu. Hidup taat, hidup setia kepada Tuhan. Dan Galatia 6 ayat 14 dikatakan, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dari sini kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Kita harus hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
kita sebagai orang-orang Kristen yang telah menjadi harta kesayangan Tuhan, kita tetap harus taat, setia, jangan mengecewakan Tuhan. Karena apa? Karena kita ini adalah harta milik kesayangan Tuhan. 2 pelajaran yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kita ini harus sadar bahwa kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Bukan karena aku bisa, bukan karena kesanggupanku, tetapi dari yang berdosa, dari yang sebenarnya patut diinjak-injak, seperti nama Israel sebenarnya dijuluki Am-Haaretz, bangsa tanah rendah, tetapi dia diangkat sedemikian rupa dan kita angkat sedemikian rupa menjadi sanggup. Dulunya nggak sanggup, kita menjadi sanggup oleh karena Tuhan yang membimbing dan memimpin kita. Maka dari itu respons kita itu apa? Yang kedua, yaitu respons kita adalah setia, taat, beribadah kepada Tuhan. Taat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Taat untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan setelah Tuhan memberkati kita itu. Dari yang sampah diangkat dalam kemuliaan Tuhan. 2 pelajaran ini biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kita. Menjadi daya dorong untuk kita selalu berserah, taat dan setia kepada Tuhan. Karena kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan telah membuka mata hati kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengangkat kami dari yang tidak berharga menjadi yang berharga di mata Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai harta kesayangan-Mu ya Tuhan, yang terus-menerus dijaga oleh Engkau. Maka dari itu ya Tuhan, kami ingin taat, setia, membaca firman-Mu, beribadah kepada Engkau. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, senantiasa setia kepada Engkau sampai akhir dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya
dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna untuk menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, undangan ini bagi kami anak-anak-Mu, untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Karena Engkaulah yang melayakkan kami, karena tanpa Dikau kami tidak pantas untuk hadir di dalam perjamuan ini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan semua dosa kejahatan kami. Hapuskan semuanya dengan cinta kasih-Mu, agar kami layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari bersama-sama kita nyanyikan Salibnya, Salibnya. Yesus dekat
Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang telah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diundang bersama untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing. Suatu pertanda bahwa kami tidak akan pernah dipisahkan lagi dengan Kristus. Segala tantangan, rintangan apapun tidak akan mampu memisahkan kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh itu kami berdoa ya Bapa, tolong kami, pimpin kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala beban hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan transformasi, pemulihan bagi setiap kami yang berseru dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia,
aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu disebelahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa beribadah kepadamu. Semua karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Dan kiranya semua pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diuraikan, diberitakan, dikabarkan oleh abdi-Mu Pastor Agus Santoso pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh pedoman terang bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu atas anak-Mu Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang juga buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota gereja yang sudah diberkati oleh firman-Mu ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka senantiasa menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing. Dan terus menjadi garam dan terang dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Kalau kami selalu senantiasa mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga tidak melakukannya dengan benar di dalam keseharian kami. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anggota gereja. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan kebutuhan hidup mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan menjadi penyedia yang ulung bagi setiap mereka yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau maha hadir, maha tahu, maha kuasa untuk melawat mereka dan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga rumah tangga yang ada. Dalam relasi keluarga ini Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak. Biarlah Engkau sendiri hadir untuk memberikan damai sejahtera, shalom Tuhan bagi mereka. Agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur pada hari ini ya Bapak. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini. Untuk kami dapat mengikutinya. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan akan kami anak-anak-Mu. Bahwa Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja juga Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh satu hati untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Dan tidak mencari reputasi pribadi. Memiliki motivasi pribadi. Tetapi motivasi kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
Untuk Yayasan Moria juga Tuhan berkati yayasan yang terus mensupport kami di dalam setiap pelayanan yang ada, baik di kesehatan, pendidikan, pelayanan, sosial, dan sebagainya. Tuhan berkati mereka. Apapun yang telah mereka kurbankan bagi kami, Tuhan Engkau balas kepada mereka berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai tekanan yang ada terjadi saat ini. Baik itu ekonomi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Pendidikan, kesehatan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan berkati. Terutama di tengah wabah pandemi ini yang merusak segala sesuatunya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap peduli dan mengasihi kami. Biarlah semua yang terjadi di negeri ini menolong kami untuk makin berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak mengandalkan kemampuan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati supaya dapat memimpin bangsa yang besar ini di dalam cinta kasih Tuhan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat negeri ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan juga proteksi bangsa kami dari orang-orang jahat dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berurusan dengan mereka dan memberikan kemenangan dalam bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini terus eksis oleh karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya.
tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku bersama